kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah yang dilaksanakan secara online. Dan saya rindu sekali kita tetap pada posisi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita memfokuskan hidup kita kepada pemberitaan firman Tuhan. Dan kita masih dalam tema besar, yaitu belajar dari biotokoh pegawai istana di Kapernaum. Ini merupakan tema khotbah berseri dalam 1 tahun. Dan hari ini kita masuk ke dalam subtema yang ke-18, ya, yang judulnya ialah menghidupi firman Tuhan. Menghidupi firman Allah. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari biotokoh pegawai istana di Kapernaum, atau belajar dari biotokoh pelayan raja dari Kapernaum sangatlah menarik, sehingga dapat kita jadikan sebagai bahan kajian yang dapat memberi pencerahan dan memberi motivasi bagi pertumbuhan iman kita dalam setiap keadaan. Apalagi di saat sekarang yang begitu berita tentang merebaknya bencana penyebaran virus corona yang semakin hari semakin menelan banyak korban jiwa, sehingga kita sekalian senantiasa harus menjaga kesehatan kita, mengikuti aturan main daripada protokol kesehatan di keluarga kita, dimanapun kita berada. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, latar belakang dari biografi seorang pegawai di istana saya sudah sampaikan dalam renungan-renungan yang terdahulu, yaitu dia sebagai bangsawan dalam istana atau kerajaan di Kapernaum. Dia sebagai majikan atau tuan atas hamba-hambanya atau para pelayannya. Lalu dia juga sebagai ayah atau bapak atau kepala keluarga dari anggota keluarganya. Dan yang terakhir, dia sebagai bahagian anggota masyarakat di Kapernaum. Sehingga saya simpulkan bahwa dia memiliki peranan rangkap yang menjadi tokoh sangat penting
terpandang, terhormat, dan berpengaruh pada saat itu. Tetapi juga kita melihat bahwa di dalam pembacaan Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 53, dia tidak tergolong atau tidak termasuk pada kelompok-kelompok yang saya sebutkan di sini. Ini menarik. Dia bukan anggota dari tua-tua agama Yahudi. Dia juga bukan bagian dari kelompok ahli Taurat. Dia juga bukan bagian dari anggota imam-imam kepala. Dia juga bukan seorang rabi atau seorang pengajar atau seorang guru di Israel seperti Nikodemus. Dia juga bukan bagian dari 12 tim murid Yesus. Dia juga bukan salah seorang pengikut Yesus seperti kebanyakan orang pada saat itu. Tetapi dia memang orang yang di luar lingkungan kehidupan para tua-tua Yahudi, ahli Taurat, imam-imam kepala, rabi atau pengajar Israel, atau juga 12 murid Yesus dan pengikut Yesus seperti kebanyakan orang pada saat itu. Dari kisahnya tersebut, yang paling menonjol setelah dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, maka dalam sepanjang perjalanan hidup dia, khususnya ketika dia pergi meninggalkan Yesus menuju rumahnya yang menempuh perjalanan dengan jarak kurang lebih 26 km, itulah yang menarik. Dia di situ memasuki momen yang sangat berharga, karena dalam perjalanan yang ditempuh kurang lebih 26 km dari satu arah berangkat, dan ketika dia pulang, berarti kalau dijumlahkan dia menempuh perjalanan jauhnya kurang lebih 52 km. Ini yang menarik. Jadi dari 26 km yang dia tempuh, disitulah yang saya sebutkan sebagai masa pergumulan menghidupi firman Allah. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lebih dalam lagi untuk merenungkan firman Allah bersama, kita akan membaca lebih dahulu Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 53. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pegawai istana ini saya tidak setuju kalau dikatakan dia sebagai orang awam. Ya, mengapa saya punya pernyataan seperti itu? Seringkali kita dalam kalangan Kristen, dalam kalangan umat Tuhan, dalam kalangan gereja, seringkali ada istilah
di luar para pelayan, di luar lingkungan para gembala, hamba-hamba Tuhan, para pengerja, selalu menyatakan bahwa umat Tuhan yang tidak terlibat di dalam pelayanan, yang tidak memiliki pendidikan secara kualifikasi, yaitu keahlian yang didapat berdasarkan pendidikan khusus sesuai jurusannya, itu disebut kaum awam. Jadi Bapak Ibu dan saya jangan setuju kalau suatu saat, suatu kesempatan ada terdengar bahwa jemaat Tuhan, Bapak Ibu, karena bukan seorang pelayan Tuhan, bukan orang yang memiliki pendidikan di bidang teologi, disebut sebagai kaum awam. Bapak Ibu jangan setuju, karena dianggap, dinilai bahwa Bapak Ibu itu tidak tahu apa-apa. Kan sangat disayangkan. Jadi kalau saya pinjam istilah, kita tuh dianggap tidak tahu sama sekali, alias bodoh, ya. Sehingga itu kesempatan iblis untuk apa? Iblis untuk membodohi kita. Dan kita juga jangan pernah setuju. Justru kita jangan mau dibilang sebagai kaum awam. Padahal setiap hari Bapak Ibu bisa membaca firman Tuhan, mendengar khotbah, Bapak Ibu bisa membaca buku-buku renungan, Bapak Ibu mendengar nasihat-nasihat dari orang-orang yang berkecimpung di bidang rohani. Bapak Ibu memahami banyak firman, mengenal banyak cerita Alkitab, tahu banyak tentang firman Tuhan. Lalu ketika ada orang yang mengatakan bahwa di luar para pelayan di gereja, hamba-hamba Tuhan, kita disebut kaum awam. Jadi itu tidak benar. Dan saya mau katakan hari ini bahwa saya, Bapak Ibu, sama-sama sebagai anak-anak Tuhan, ya. Jadi ibu bapak bukan kaum awam, tapi Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan yang memang tidak berbeda jauh dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang lain. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam pembacaan Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 53, saya menemukan beberapa fakta sikap menghidupi firman Tuhan dari seorang tokoh pegawai raja di Kapernaum. Yang pertama, sebelumnya ia tidak pernah berjumpa atau bertemu dengan Yesus. Dan dia tidak pernah membuat janji untuk bertemu di tempat mana, jam berapa, hari apa. Nah, di dalam perjumpaannya itu, dia harus menempuh perjalanan kurang lebih 26 km. Itu baru satu kali jalan, ya. Kapernaum dan Kana itu berjarak kurang lebih 26 km. Dia juga bekerja sebagai seorang pelayan raja atau bangsawan di istana. Sementara Yesus itu tinggal di Kana sebagai anak tukang kayu, berarti anggota masyarakat biasa. Itu yang pertama. Jadi sebelumnya dia tidak pernah melihat atau berjumpa Yesus. Lalu yang kedua, ia mendengar perkataan Yesus. Demikian. Di dalam ia mendengar, saya juga menemukan dua respon atau dua ucapan Yesus. Dan itu dia dengar persis. Yang pertama, teguran atau koreksi sekaligus tantangan. Kalimat dari Yesus begini, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Itu dia dengar. Dia dengar itu menjadi teguran, koreksi, sekaligus tantangan. Terus, dia mendengar perintah. Perkataan Yesus begini, pergilah, anakmu hidup. Jadi, di sini dia mendengar perintah. Tetapi dari sikap seorang pegawai istana, dia bertindak dalam iman. Makanya dia ketika setelah mendengar pergilah anakmu hidup, dia pergi. Dia percaya lalu pergi. Jadi yang kedua, ia mendengar perkataan Yesus.
Dan apa yang dia dengar, ia respons dengan sikap positif. Lalu yang ketiga, ia percaya pada ucapan Yesus dan perintahnya. Sesuai di Alkitab, ketika Yesus selesai berbicara, pergilah anakmu hidup. Lalu ada kalimat, ia percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Jadi ia percaya pada ucapan Yesus dan perintah Yesus. Lalu yang keempat, ia pergi kembali pulang ke rumahnya di Kapernaum, menempuh perjalanan kurang lebih 26 km. Jadi kalau dijumlahkan, ketika dia berangkat pergi lalu dia kembali pulang, dia menempuh perjalanan kurang lebih 52 km. Dan saya tidak tahu dia menempuh perjalanan itu berjalan kaki atau naik kendaraan, bukan kendaraan maksud saya, naik binatang ya, apa keledai, apa yang lainnya, karena di situ tidak disebutkan. Ketika dia pergi kembali pulang ke rumahnya, selama dalam perjalanan itu merupakan sebuah momentum pergumulan dalam menghidupi firman Allah, yaitu ucapan Yesus penuh kuasa. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang kelima, ada hasil atau upah dari sikap menghidupi firman Tuhan. Jadi pegawai istana beserta keluarganya mendapatkan jawaban atau mendapatkan upah dari Tuhan karena dia serius menghidupi firman Tuhan yang dari perkataan Yesus, yaitu dia bergumul untuk anaknya yang sakit dan sembuh. Dan itu kesembuhan itu ketika Yesus berkata, pergilah anakmu hidup. Itu kata Alkitab terjadi pukul 1 siang, demamnya hilang. Yang kedua, dia sendiri percaya pada kuasa perkataan Yesus. Makanya ketika dia mendengar bahwa anaknya sudah sembuh pukul 1 siang, di situ dia katakan, ia percaya. Ia percaya. Dia percaya penuh atas perkataan Yesus. Lalu upah yang selanjutnya atau hasil yang selanjutnya adalah seluruh keluarganya percaya Yesus. Dan saya yakin termasuk para hambanya. Karena ketika Tuhan berkata A, maka si hamba-hamba akan melakukan A. Dan seterusnya. Berarti para hambanya pun ikut percaya. Keseriusan seorang pegawai raja dalam menghidupi firman Allah tidaklah sia-sia. Justru mendapatkan balasan dari Allah secara luar biasa. Apa yang diminta kesembuhan, Yesus sembuhkan saat itu juga. Dan justru apa yang tidak ada diminta, tidak ada di dalam pikiran, benak, atau hati daripada seorang pegawai istana, justru terjadi. Ya, selain kesembuhan anaknya, bahwa dia sendiri percaya kepada Yesus. Dia mengalami keselamatan oleh anugerah Tuhan. Dan seluruh keluarganya pun percaya. Seluruh keluarganya mengenal Kristus, percaya Yesus. Dan ini sesungguh lawatan Allah yang terjadi atas keluarga pegawai istana. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh ini merupakan sebuah pelajaran sangat berharga bagi kita sebagai umat Tuhan.
Allah sanggup melakukan jauh melampaui dari apa yang kita doakan, bahkan kita pikirkan. Sehingga Rasul Paulus mencatat di dalam surat Efesus 3:20 demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya bahwa kalau kita umat Tuhan serius, sungguh-sungguh, benar-benar bergumul dalam menghidupi firman Allah, bergumul dalam menghidupi firman Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita, maka dipastikan kita pun akan mengalami berbagai terobosan baru. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita jangan sampai dengan Tuhan itu main-main. Menjadi Kristen hanya menjadi orang Kristen cukup, ya, tidak serius. Hanya cukup menjadi penganut agama Kristen. Jangan sampai itu terjadi. Nah, terobosan-terobosan yang dialami oleh pegawai istana ini sungguh beralasan, saudaraku. Karena dia sudah bergumul dengan hidup di dalam firman Tuhan. Dan itu merupakan sebuah prestasi seorang pegawai istana. Dia mengalami lawatan Tuhan, melebihi, melampaui dari apa yang dia minta kepada Yesus. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga menyatakan bahwa Allah yang dia percayai di dalam Yesus Kristus itu Allah yang hebat, yang sungguh dahsyat. Tapi ini juga yang harus kita imani. Ini yang harus kita percayai. Ini juga yang harus kita hidupi. Kita harus yakin sepenuhnya kepada kuasa Allah. Kita harus yakin sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kita harus yakin sepenuhnya bahwa ketika saya hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan, maka Allah akan berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Dia sanggup melakukan di luar apa yang kita pikirkan, yang kita doakan. Dan Paulus menyatakan imannya kepada Allah seperti ini dalam surat Efesus 1 ayat 19. Dan saya membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dan betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang percaya. Kuasa Allah itu sama seperti kuasa luar biasa. Ini pasti terjadi bagi setiap kita umat Tuhan yang serius bergumul menghidupi firman Tuhan. Bergumul menghidupi firman Allah bukan sekedar berdoa, bukan sekedar membaca firman, bukan sekedar ibadah secara rutinitas setiap hari Minggu. Tetapi menghidupi firman Allah artinya ialah setiap pergerakan hidup kita, setiap tarikan nafas hidup kita, kita tidak pernah lepas dari hubungan kita dengan Tuhan, selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, dan kita senantiasa memperagakan hidup kita seperti kehidupan Kristus. Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Tutur kata kita, sikap hidup kita, gaya hidup kita, cara pandang hidup kita selalu menampilkan hal-hal yang
seperti Kristus miliki. Menghidupi firman Allah itu jauh lebih dalam daripada kekristenan kita yang diakui sebagai orang Kristen. Lebih dari semua kegiatan-kegiatan yang kita bisa kerjakan di dalam kekristenan. Tetapi bagaimana kita menghidupinya, menjiwainya, memaknainya, pengiringan kita akan Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam suatu kesempatan Nabi Yeremia mengungkapkan bagaimana dia dalam hidupnya berupaya untuk menghidupi firman Allah. Di dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat 16 dia mengutarakan demikian. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Dari bacaan kitab Yeremia pasal 15 ayat 16, saya juga menemukan beberapa poin penting apa artinya menghidupi firman Tuhan, menghidupi firman Allah dari sudut pandang Yeremia sebagai nabi. Pertama, dia memiliki firman dalam hidupnya. Yang kedua, dia mengecap nikmatnya firman Allah. Yang ketiga, firman Tuhan menjadi kegirangan dan kesukaan dalam hidupnya. Hal ini dia nyatakan bahwa firman Allah adalah satu-satunya makanan rohani bagi pemenuhan kebutuhan jiwa. Firman Tuhan menjadi sebuah gaya hidupnya. Lalu yang keempat, saya menemukan bahwa Yeremia mengakui bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas hidupnya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang mau disampaikan dari pernyataan Nabi Yeremia bahwa Allah diserukan atas hidupnya? Dia mau menyatakan kepada kita bahwa Allah adalah raja di atas segala raja. Dia juga mau menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia juga mau menggambarkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia juga mau menyampaikan kepada kita bahwa Allah adalah penguasa mutlak di atas dan di dalam hidup kita sebagai umat percaya. Jadi bagi Nabi Yeremia yang disebut dengan menghidupi firman Allah, menghidupi firman Tuhan adalah ketika dia memiliki firman di dalam hidupnya, mengecap nikmatnya firman, dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai kegirangan, kesukaan dalam hidupnya. Firman menjadi kebutuhan rohani. Firman menjadi pemenuhan kebutuhan jiwa, rohnya. Dan juga firman menjadi gaya hidupnya sebagai orang percaya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Kalau pegawai istana di Kapernaum dia menempuh perjalanan pulang kurang lebih 26 km, dan saya ingin sampaikan bahwa disitulah momentum bagi dia
bergumul serius menghidupi firman Tuhan. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Allah melawat dia dan keluarganya. Kalau saja pegawai istana di Kapernaum serius menghidupi firman Tuhan, maka kita semua sebagai umat Tuhan juga harus melakukan hal yang sama, yaitu dengan sungguh-sungguh tetap fokus menghidupi firman Tuhan setiap saat. Kita sambil bekerja bisa menghidupi firman Tuhan. Kita sambil berusaha bisa menghidupi firman Tuhan. Kita sambil beraktivitas bisa menghidupi firman Tuhan. Kita sambil menjalani kehidupan penuh tantangan pergumulan bisa juga sambil menghidupi firman Tuhan. Dalam menghadapi suka dan duka, berbagai masalah datang menghantam kita, kita juga bisa dengan serius, fokus, bergumul menghidupi firman Tuhan. Ini sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita umat Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mendorong kita semua, Bapak Ibu, muda-mudi, kita jangan hanya cukup menjadi orang Kristen yang baik-baik. Jangan merasa cukup kita berdoa, bersekutu, ya, ikut di dalam kegiatan-kegiatan rohani, ya. Juga jangan berpikiran bahwa saya di keluarga dibesarkan atau dilahirkan dari keluarga Kristen dan saya harus tetap bertahan di dalam kekristenan. Tapi yang lebih dari itu adalah kita dengan sungguh-sungguh fokus dan serius menghidupi firman Tuhan setiap hari. Ini yang sangat berkenan di hati Tuhan. Sebab dari sinilah Allah akan menyatakan kuasa-Nya atas setiap hidup kita. Bapak, Ibu, dan saya, anak-anak muda, baik sebagai orang tua, sebagai suami kepala keluarga, sebagai istri ibu rumah tangga, sebagai anak-anak di tengah keluarga, sebagai warga jemaat, sebagai hamba-hamba Tuhan, disinilah sangat penting bagi setiap kita untuk tetap bergumul menghidupi firman Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ini menjadi sebuah gaya hidup kita sebagai orang percaya, maka kekuatan, pemulihan, lawatan Allah, perkara-perkara besar Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan pekerjaan kita, di dalam lingkungan dunia pendidikan, di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai hari ini sampai kita menjalani perjalanan hidup ke depan, kita sungguh-sungguh belajar serius menghidupi firman Tuhan, sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Doa kami sebagai hamba Tuhan, saya, kita semua jemaat Tuhan tanpa terkecuali hidup dalam sukacita, damai sejahtera, pemulihan terjadi,
di antara setiap kita, dan Roh Kudus akan menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah. Memberkati kami. Kami rindu sekali Tuhan, tetap serius menggumuli hidup dengan cara menghidupi firman Tuhan, menghidupi firman Allah setiap hari, sehingga kehidupan kami makin bermakna, kehidupan kami makin berarti, makin berkualitas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna